Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Bisnis Internasional akan mempresentasikan hasil karya kami dengan materi strategi memasuki pasar luar negeri. Subbab yang pertama, konsep pasar internasional. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Alasan sebuah perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran internasional dikarenakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan sudah melampaui kebutuhan akan konsumen produk atau jasa di wilayah domestik perusahaan, sehingga perusahaan melihat peluang memasuki pasar global dan memiliki strategi pasar yang lebih luas. Pemasaran internasional memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Strategi pengembangan inovasi dan kerjasama strategi dengan pihak internal maupun eksternal adalah salah satu tujuan meluaskan target pasar. Konsep pemasaran internasional. Yang pertama, etnocentric merupakan konsep pemasaran internasional yang berorientasi kepada domestic market atau home country. Yang kedua, polycentric merupakan konsep pemasaran internasional yang berorientasi kepada multi-domestic market. Yang ketiga, regiocentric merupakan konsep pemasaran internasional berorientasi pada regional market, misalnya ASEAN, Amerika, Afrika, dan Eropa. Yang keempat, geocentric merupakan konsep pemasaran internasional berorientasi pada global market yang sudah dianggap menyatu atau satu pasar global. Perbedaan keempat konsep pemasaran internasional. Konsep yang pertama yaitu etnocentric. Pasarnya yaitu domestik. Kemudian bauran pemasaran, standardization, manager, home country. Kedua, polycentric. Pasar multi-domestik. Kemudian bauran pemasarannya adaptation, manager, host country. Yang ketiga, regiocentric. Pasarnya regional. Kemudian bauran pemasarannya standardization dan adaptation, manager, regional country. Keempat, geocentric, pasarnya global. Kemudian bauran pemasarannya yaitu standardization dan adaptation, manajernya any country. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi memasuki pasar internasional. Pada umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan profitabilitasnya. Peningkatan profitabilitas dapat dilakukan perusahaan dengan melakukan ekspansi produksi. Cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dengan melakukan ekspor. Kebanyakan perusahaan memulai keterlibatannya dalam bisnis luar negeri dengan mengekspor, yaitu menjual beberapa produksi reguler mereka di luar negeri. Metode ini memerlukan sedikit investasi dan relatif bebas risiko. Mengekspor merupakan bentuk pengoperasian secara internasional yang paling tradisional dan sudah sering dilaksanakan. Sebuah perusahaan mungkin terlibat dalam mengekspor secara langsung. Artinya, penjualan antara perusahaan tersebut dan distributor atau pelanggan negara kedua yang berfungsi sebagai pengimpor. Sebuah perusahaan dapat melakukan ekspor secara tidak langsung kalau penjual lewat perantara yang berada di negaranya sendiri. Yang kedua, pemberian lisensi. Pemberian lisensi memungkinkan perusahaan asing membeli hak untuk memproduksi dan menjual produk dari perusahaan yang telah menjualkan lisensinya.
Perusahaan yang memberikan lisensi akan mendapatkan royalitas penjualan produk per unitnya. Kelemahan dari pemberian lisensi diantaranya akan menimbulkan laba yang diperoleh karena laba harus dibagi antara pembeli lisensi dan pemberi lisensi. Yang ketiga yaitu waralaba. Waralaba sama dengan pemberian lisensi. Bedanya, selain menghibahkan izin penggunaan nama proses metode atau merek perusahaan induk, membantu menerima waralaba dalam operasi atau pasok bahan mentah, biasanya lebih memiliki kontrol terhadap kualitas produk daripada hanya memberikan lisensi. Sama dengan lisensi, penerima waralaba membayar sejumlah komisi dan sebagian tertentu dari penjualan atau penerimaan yang diperolehnya kepada perusahaan memberi waralaba. Yang keempat yaitu aliansi strategis. Aliansi strategis memungkinkan perusahaan untuk berbagi sumber daya dan resiko yang diperlukan untuk memasuki pasar internasional. Selain hal tersebut, aliansi strategis juga dapat memberikan sarana untuk mengembangkan kompetensi ini agar mencapai daya saing di masa mendatang. Selanjutnya, akuisisi. Akuisisi dapat dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan lain yang berada di luar perusahaan tersebut. Dimaksudkan untuk menguatkan pasar perusahaan tersebut serta memperluas jangkauan mereka. Yang terakhir yaitu perusahaan baru yang dimiliki sepenuhnya. Pembuatan anak perusahaan yang baru dijadikan sebagai upaya untuk melakukan ekspansi, memerlukan biaya yang tinggi dan upaya yang sangat kompleks. Namun, jika perusahaan mampu membuat anak perusahaan yang baru, perusahaan tersebut akan mampu memperoleh laba di atas rata-rata. Hal ini terjadi karena perusahaan dapat mengontrol anak perusahaannya secara optimal. Strategi pasar dan strategi kompetitif. Strategi konsentrasi maupun strategi pembayaran pasar akan menyebabkan pemilihan tingkat upaya pemasaran yang berlainan dengan program pemasaran yang berbeda-beda di setiap pasar. Perusahaan mempunyai sumber daya material dan finansial yang agak tetap, dan dengan demikian tingkat sumber daya yang dialokasikan untuk setiap pasar dalam strategi pemberdayaan pasar akan lebih rendah daripada di bawah strategi konsentrasi di sedikit pasar. Pada umumnya, tingkat upaya pemasaran yang lebih rendah menyerahkan pengeluaran promosional yang lebih sedikit, lebih banyak ketergantungan pada para agen dan tendensi yang lebih kuat kepada ancaman penyebaran pada penentuan harganya. Di lain pihak, strategi ini membutuhkan investasi yang sangat besar dalam pangsa pasar dan menggunakan strategi kompetitif yang agresif berdasarkan penentuan harga preferensi yang berat. Pemilihan strategi yang dihadapi oleh perusahaan melibatkan beragam kombinasi dari keputusan-keputusan negara, pasar, segmen, dan harga yang berbeda-beda untuk mengkhususkan diri melayani kebutuhan dan segmen pasar tertentu. Strategi pemasaran segmen dan strategi penetrasi negara berarti memusatkan pada pasar, tetapi pembayaran dan daya tarik produk perusahaan untuk sumber segmen pasar yang berlayan perusahaan masih tetap dapat mengharapkan persaingan atas dasar faktor-faktor bukan harga, tetapi perusahaan mencari keunggulan harga dengan memanfaatkan sekitar ekonomi dan promosi. Faktor-faktor yang menentukan pilihan cara masuk. Yang pertama, karakteristik negara. Karakteristik negara ada 3, yaitu A. Besaran dan tingkatan pertumbuhan pasar, B. Risiko politis dan lingkungan, C. Infrastruktur pasar dan ekonomi.
Yang kedua, hambatan perdagangan dan regulasi pemerintah. Hambatan perdagangan dan regulasi pemerintah ada dua. A. Hambatan perdagangan langsung. B. Hambatan perdagangan tidak langsung. Dan yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir ada karakteristik politik.